Umal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Semuanya menipu. Innama yuridullah yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sungguhnya Allah menjadikan orang kafir itu kaya raya, menjadikan orang kafir itu sehat bugar, anak-anaknya semuanya hebat-hebat di dunia duniawiahnya. Celakanya ada orang yang menjalankan syariat Islam ini hanya untuk mendapatkan kemudahan duniawi. Pengen sukses dunia tapi melalui jalan syariat. Itu khairu wa abqa, lebih baik dan kekal abadi. Hanya orang yang bodoh, tidak berakal, yang selalu mengorbankan sesuatu yang abadi untuk sesuatu yang fana, yang sementara. Kita bergumul dengan dunia, kita butuh makan dan minum, kita butuh tempat dan kendaraan, tetapi jangan sampai kau terkontaminasi dengan dunia ini. Ada berapa persen orang yang datang sowan kepada ulama yang untuk mencari jalan menuju surga, dijauhkan dari neraka? 0, tetapi yang datang untuk sukses dunia, minta amalan apa agar saya bisa sukses dunia? Ini 99,9%. Mereka untuk dunia rela tidak tidur 24 jam. Makin ditambah oleh Allah, bukan makin apa, makin kurang. Orang-orang yang tidak kembali kepada jalan Allah, orang-orang diberi amanat untuk mengatur negara ini, mereka sudah kaya raya, hartanya sudah triliunan, untuk dimakan 7 turunan tidak akan habis. Tapi kok bisa masih korupsi? Kenapa ya? Orang korupsi itu bukan karena kurang gaji, peraja gaji na pakun. Sengit nyo ni kemudian ini kan cepet triliunan lagi. Kenapa mereka minus iman? Hidup untuk dunia itulah sebenarnya cikal bakal dan biak kerok daripada kerusakan moralitas kita. Seandainya hidup itu untuk akhirat, maka yang ada kita akan berinfak, yang ada kita akan memaafkan, yang ada kita akan mengampuni, yang ada kita akan berbuat kebaikan tanpa batas, unlimited. Tetapi karena kita hidup di dunia, yang ada kita akan mengambil, kita akan menyikut, kita akan menendang orang yang mungkin menjadi sandungan untuk kita. Itulah potret daripada orang hidup untuk dunia. Jadi seandainya kita hidup untuk akhirat, yang punya harta ini akan diinfakkan, saya infakkan semuanya agar harta ini menjadi milik saya. Yang punya otoritas, kewenangan saya akan jadikan jalan untuk menuju surga. Yang punya kekuasaan dalam bidang hukum, dia akan berikan keadilan sebesar-besarnya, bahkan kepada keluarganya, kepada dirinya sendiri berlaku keadilan. Bukan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi barang siapa yang hidup untuk dunia, maka dia akan disibukkan oleh dunianya. Walaupun mungkin potretnya dia kaya raya, dia tidak akan pernah puas-puas, dia tidak akan pernah menerima kepuasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Alhamdulillah, sataja puji terpengalam ke Tuhan Epon Allah. Alhamdulillah, elaku arimangken Beten kulesteja kita bersama bisa berkumpul, bersua, memulai kehidupan hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sestona kula sareng panjenengan sedia tak mampu kanggo ibadah dekat Allah, menabi Allah tak membukakan
pintu pertolongan kepada kita. Manabi Allah tak muka bangla bangga mauna sehingga napatan Gusti jete kinto kelar ka akui tiga dinto merangi nafsu. Sapon apa banyak dari taretan batan Gusti aja. Nalai kena saat mangkenjukan sami sareng batan Gusti jika dinto diberi kehidupan, diberi kesempatan untuk hidup. Bahkan mungkin saat ini dia sedang terjaga, tidak tertidur, tetapi tidak sanggup untuk meraih kemenangan dengan memulai hidup hari ini dengan ibadah kepada Allah. Subhanallah, kadin ta'arofaki anugerah terbesar yang mana kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kemenangan tatkala kita bisa menjadikan hidup ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Para Rabu kabul Allah samulja. Peten kulis teja sestona epakon sareng Allah Subhanahu wa taala kang kita ambu ngaji. Tidak berhenti untuk belajar. Pramila Kak Dinto diulang-ulang perintah untuk belajar, untuk membaca, untuk mengkaji, untuk telaah. Akati yang tersirat dan tersurat di dalam ayat pertama yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima beliau mendapatkan perintah dari Allah, Iqra, bacalah, bacalah. Artinya kulis serang panjenengan saja hidup ini tidak cukup mengandalkan apa yang telah kita miliki, tetapi kita harus selalu berkembang dengan cara membaca. Itulah semangat. Hadirin kabul Allah semulja, Peten kuliah dalam kesempatan pagi hari ini ingin kembali bersama-sama Kika Dinto bertajaddud di dalam iman kita. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan mengukuhkan dan memantapkan nilai-nilai la ilaha illallah. Hadirin, Peten Gusti Kak Dinto banyak mendapatkan diri kita kadang-kadang masih terjerembab dalam kesesatan dalam masalah akidah kita, terutama perihal tentang kita meyakini tentang hidup ini. Ngilan Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto para bismulja makon guluban sampean seteja sateja umat manusia untuk selalu mengkaji tentang hidup. Kenapa kita hidup dan untuk apa kita hidup? Milana sampai Allah Subhanahu wa taala mempermaklumkan, i'lamu kepada Allah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatal musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat Kak Dinto para bismulja apa yang makna pemahaman dan kapten kulis teja nyopria kulis sareng panjenengan sedia bangkit untuk kembali mengkaji, bangkit untuk kembali menelaah. I'lamu kepada Allah, ketahuilah. Seakan-akan Allah mempermaklumkan, i'lamu, ketahuilah wahai kalian semuanya yang hidup, sungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Dan perhiasan dan berbangga-bangga di antara kalian dan diisi dengan kompetisi
dalam masalah harta dan anak. Allah mengumpamakan hidup di dunia ini bagaikan musim penghujan, di mana tatkala hujan datang, awal musim penghujan tiba, maka tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dan kehidupan menjadi hijau, sehingga para petani semuanya takjub dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di kala musim penghujan datang. Tapi tak lama kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, suasana yang menghijau dan indah itu tidak lama, dia akan berganti dalam waktu sekejap tatkala musim kemarau tiba. Maka jadilah yang hijau itu mengering, kemudian menguning, kemudian setelah menguning hancur semuanya, habis. Yang semerbak menjadi kering rontang dan habis, hilang. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan akhirat, dan di sana ada siksa yang keras, ada ampunan dan ada keridhaan Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu. Para Rabu semuanya ayat Kak Ninto takut dari Allah SWT untuk kita kembali mengadakan tajaddud, mengadakan kajian-kajian secara serius. Merasa telah berhasil tatkala apa yang telah kita cita-citakan dapat kita raih. Kita berasa telah sukses tatkala kita mendapatkan kemudahan di dunia. Padahal kata Allah SWT, tidaklah kehidupan dunia itu hanya permainan dan sebagainya. Dan tidaklah semua kesenangan di dunia ini hanya semuanya penipuan belaka. Disangkanya dengan memiliki harta yang banyak kita akan senang. Yang mewah kita bisa senang, tapi tatkala kita raih bohong. Mungkin tatkala kita pengen rumah yang paling mewah, kita berasumsi saya akan senang, tapi tatkala kita diberi rumah yang mewah, malah hati kita tidak karuan. Mungkin yang muda-muda ini bercita-cita ingin punya istri yang cantik, ya, yang tidak ada duanya, katakanlah bunga desa, tapi tatkala diraih, apa ketenangan, kesenangan yang didapat? Umal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu, semuanya menipu. Sama dengan orang yang yaitu mentransformasikan dirinya dalam gambar. Tatkala kita bepergian jauh umpamanya ke Eropa, kita bisa menikmati pemandangan di sana. Kita divisualkan dalam sebuah foto umpamanya atau dalam sebuah video, kemudian disebarkan, orang yang melihat betapa senangnya si fulan itu, si A itu tatkala sampai ke Eropa dan dia menikmati berbagai macam pemandangan di sana. Padahal si A yang tengah menjadi pelaku, dia berada dalam keadaan suntuk, dia berada dalam keadaan payah tidak menentu. Tapi orang yang melihat seakan-akan itu indah, seakan-akan itu bahagia, padahal betul-betul dia sangat tertekan sekali. Itulah kehidupan dunia. Apa yang dilihat orang tidak seperti apa yang dirasakan oleh si pelaku. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah.
Maka pagi hari ini mari kita bersama-sama, yaitu belajar, meyakini, mungkin kita mengevaluasi tentang hidup kita di dunia ini. Karena banyak dari kita ini saudara seiman dan seislam yang budiman, kita salah di dalam memaknai arti hidup ini. Maaf, saya selalu mengangkat topik ini karena memang kita harus berhasil keluar dari kungkungan kehidupan yang menipu ini. Apalagi kita sekarang ini hidup dalam berbagai macam isme-isme. Mungkin di musalla ini kita belajar bersama, kita mengkaji bersama. Pokoknya hidup itu bukan hanya di dunia, tetapi hidup adalah akhirat. Itu final. Tidak ada yang menyanggah. Hidup itu akhirat, dunia itu sementara. Dunia itu bukan tujuan. Tapi tatkala kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita dilupakan bahwasanya hidup itu untuk akhirat. Hidup itu untuk dunia. Kenapa? Karena banyak isme-isme yang hadir di tengah kehidupan kita. Mungkin kita tatkala belajar Al-Quran, tatkala belajar As-Sunnah, kita kembali kepada faham yang benar. Tapi tatkala di tengah masyarakat, apa yang disuguhkan kepada kita, kita dilupakan dengan tujuan kita punya hidup itu adalah akhirat, bukan sekarang. Maka itulah kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung itu bukan orang yang kaya saat ini. Orang yang beruntung itu bukan orang yang sehat saat ini, bukan. Tapi orang yang beruntung, orang yang nanti mendapatkan surga di akhirat kelak. Itulah orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa adkhala al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kembali lagi diingatkan oleh Allah, ya. Jadi barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari ancaman api neraka dan dia masuk surga, itulah sebenarnya orang yang benar-benar beruntung. Orang yang beruntung bukan yang kaya saat ini. Orang yang beruntung bukan yang sehat saat ini. Bukan orang yang beruntung yang tercapai cita-citanya tatkala hidup di dunia, tidak. Bisa jadi dia potretnya orang miskin sekali, tapi dia masuk surga, itulah orang yang beruntung. Bisa jadi dia orang yang hidupnya sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, tapi tatkala dia mendapatkan tiket surga, dialah orang yang beruntung, lebih beruntung daripada orang yang sehat, bugar, dan semuanya. Maka itu Allah SWT memberikan semacam peringatan kepada kita semuanya. Jadi wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, Muhammad, kata Allah SWT, jangan sampai kamu heran dan takjub terhadap keberhasilan orang-orang kafir dalam mengumpulkan harta, dalam menghantarkan kesuksesan duniawiah kepada anaknya. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, jangan takjub, jangan jadikan mereka sebagai parameter, kata Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridullah yu'adzibahum biha fil hayatid dunya, sungguhnya Allah menjadikan orang kafir itu kaya raya, menjadikan orang kafir itu sehat bugar, anak-anaknya semuanya hebat-hebat di duniawiahnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai azab dan siksa. Jadi Allah menghendaki orang yang kaya tetapi minus iman, orang yang sehat tapi minus iman, orang yang berhasil meraih cita-citanya tapi minus iman, itulah siksa dari Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Ini harus kita yakini. Jadi jangan sampai kita berpaling cara pandang kita, berpaling parameter kita kepada parameter yang sesat. Innama yuridu ayyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tasaqqa anfusuhum kafirun, dan dia mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik.
Ini yang menjadi problematika saat ini yang terjadi pada diri kita. Ini yang harus kita betul-betul perhatikan, saudara-saudara kita seiman. Bukan saya sedang berceramah, tidak, tapi saya sedang menasihati diri saya sendiri. Ya, betapa kita telah kadang-kadang terobsesi untuk dunia. Bahkan celakanya ada orang yang menjalankan syariat Islam ini hanya untuk mendapatkan kemudahan duniawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini lebih celaka dari orang kafir. Kenapa? Karena telah pendekatannya syar'i, pendekatannya ibadah kepada Allah, potretnya, tapi ternyata endingnya hanya ingin kemudahan duniawiyah. Ini lebih sesat dari orang kafir. Ya, kalau orang kafir gentle, ya, dia tidak beriman, sudah akidahnya dia hanya untuk dunia. Kita ini potretnya, endingnya kayak orang kafir, pengen sukses dunia tapi melalui jalan syariat. Saya sholat kok tambah lancar, ya. Jadi Anda kalau mau lancar dunia biar Anda sholatlah, katanya. Tapi sampai di situ, apakah salah orang yang mengatakan saya sholat, saya puasa, saya mengeluarkan zakat, saya haji dan sebagainya, kemudian saya dimudahkan rezeki saya? Tidak salah, tapi itu bukan tujuan saya. Tujuan saya hanya mengabdi kepada Allah. Tujuan saya hanya taat kepada Allah. Perkara Allah akan beri kemudahan, itu memang janji Allah kepada hamba-hambanya. Itulah sebenarnya permasalahan yang harus kita bangun. Saat ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita di tengah-tengah masyarakat ini mengalami banyak permasalahan. Ujian terbesar saat ini umat Islam saat ini, terutama yang ada di Indonesia, kita memiliki berbagai macam isme, ya. Kita di surau, kita dalam komunitas muslim, mungkin kita sepakat hidup itu adalah akhirat. Tetapi tatkala kita hidup dalam masyarakat kita, dalam sistem kemasyarakatan kita tidak kenal lagi dengan akhirat. Tidak ada lagi yang namanya jargon, ayo kita hidup untuk akhirat. Tidak ada. Semuanya hidup untuk dunia. Itulah permasalahan yang sangat berat yang akan dihadapi generasi kita. Adanya berbagai macam keyakinan-keyakinan yang tumbuh di tengah masyarakat. Karena kita tidak bersatu padu kembali kepada dinullah, dinul Islam. Itu permasalahan. Maka itulah perjuangan kita tidak berhenti sampai banyaknya jemaah yang datang ke musalla tatkala salat, tidak. Tetapi bagaimana kita betul-betul dengan tegas memberi jalan yang benar dalam berakidah dan berakhlak kepada anak cucu kita, sehingga kita betul-betul terbebas dari berbagai macam ancaman. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, berapa banyak dari umat Islam saat ini yang tidak memahami tentang kehidupan ini. Dia menyangka kehidupan ini hanya dunia saja, padahal tidak. Hanya orang bodoh, kata Rasulullah SAW, yang hidup untuk dunia. Dunia ini sementara, ya. Mungkin kita akan merasakan nikmatnya dunia ya 60 tahun, 70 tahun, habis itu ya Allah akan hilang. Tetapi akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan kekal abadi. Hanya orang yang bodoh, hanya orang yang tidak berakal yang selalu mengorbankan sesuatu yang abadi untuk sesuatu yang fana, yang sementara. Itu yang harus kita bangun sekarang. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wanti-wanti kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tahadakum laut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asadaqakum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat ini memberikan semacam penyadaran kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Berarti yang mendapatkan khitab ini orang beriman, kita yang menyatakan diri kita beriman, bukan orang kafir.
La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kamu lalai, lupa karena sibuk ngurusi harta dan anak dari ibadah kepada Allah. Ayat ini sareh, jelas. Artinya kita hidup di dunia, kita bergumul dengan dunia, kita butuh makan dan minum, kita butuh tempat dan kendaraan, tetapi jangan sampai kau terkontaminasi dengan dunia ini. Hiduplah seperti ikan. Ikan itu hidup tatkala di laut airnya asin, tapi dagingnya tidak ikut asin. Boleh kita hidup di dunia dan ini pasti dan mutlak, tetapi jangan sampai kita terseret demam dunia. Kita harus yakin bosnya, ini bukan tempat saya. Dunia ini bukan akhir dari cerita saya. Saya akan membangun cerita saya nanti di akhirat. Itulah pesan yang disampaikan oleh Allah. Jangan sampai kita terlena dengan dunia. Sekarang yang sangat miris sekali hati yang dimulakan Allah, banyak orang-orang yang suan kepada alim ulama ternyata untuk kemudahan dunia. Ya, coba sampean adakan persentase, ada berapa persen orang yang datang suan kepada ulama yang untuk mencari jalan menuju surga, dijauhkan dari neraka? 0, tetapi yang datang untuk sukses dunia, minta amalan apa, minta riyadhah apa agar saya bisa sukses dunia? Ini 99,9% yang terjadi pada umat Islam sekarang ini. Bahkan mereka untuk dunia rela tidak tidur 24 jam. Ya Allah. Untuk akhirat kapan? Mereka memburu dunia dengan hebat, dan ini tidak ada yang bisa menyetop. Karena dunia ini sekarang ini betul-betul menjanjikan seperti itu. Ya, makin didapat makin haus, makin didapat makin kurang. Sebagaimana yang ditekan oleh Imam Ghazali, orang cinta dunia itu diumpamakan seperti orang berjalan menempuh perjalanan laut dengan sebuah sampan kecil. Dia tidak membawa bekal air minum, sampai di tengah laut dia kehabisan dan kehausan. Ini terpaksa harus minum air laut. Maka tatkala air laut itu dikonsumsi, apa yang terjadi? Makin dia meminum, makin haus mencekik datang kepadanya. Dia rasakan haus yang sangat tidak terkirakan. Akhirnya dia minum lagi air laut itu. Pengen hausnya yang mencekik itu hilang, tambah mencekik hausnya. Akhirnya dia mati karena kekenyangan air laut. Dalam suasana dirinya sangat haus yang sangat dahsyat dan mencekik. Itulah orang kita dunia. Makin ditambah oleh Allah, bukan makin apa, makin kurang. Ya, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Akhirnya dia mati dalam keadaan merasa dirinya akan hidup selamanya di dunia. Akhirnya dia berkata, ya Allah, berilah kami kesempatan hidup sebentar saja. Saya ingin bersedekah ya Allah. Untuk apa dunia ini ya Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Jadi dia berkata, telah diambang kematian, ya Allah, beri tangguh sebentar ya Allah. Saya ingin bersedekah ya Allah. Nggak ada gunanya harta yang banyak yang saya miliki. Hartaku bukan harta yang sedang ada dalam rekeningku ya Allah. Hartaku bukan harta yang sedang dihitung-hitung, yang masih berjalan di muka bumi ini ya Allah. Saya telah salah ya Allah.
Saya berbangga-bangga di sana ya Allah, tapi hartaku adalah harta yang telah saya infakkan ya Allah. Beri saya kesempatan untuk hidup sebentar, saya akan sedekahkan semuanya, tidak tersisa, agar hartaku menjadi harta yang sebenarnya milikku. Itu kesadaran yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berbangga-bangga dengan dunia, tapi dia bangga dengan akhiratnya. Suasana kebatinan ini diangkat oleh Allah SWT karena kasih sayang Allah, agar kita kembali ke jalan Allah. Coba kita lihat sekarang, orang-orang yang tidak kembali kepada jalan Allah, berapa banyak daripada orang-orang diberi amanat untuk mengatur negara ini. Mereka sudah kaya raya, tetapi kok masih bisa-bisanya mereka korupsi, ya kan? Hartanya sudah triliunan, untuk dimakan 7 turunan tidak akan habis, tapi kok bisa masih korupsi? Kenapa ya? Orang korupsi itu bukan karena kurang gaji. Salah Pak Prabowo itu, ya salah. Jadi Indonesia itu kenapa banyak orang korupsi? Ya karena gajinya kene yang bani peraja gajinya pakun sengicok ni kemudian ni kene tadi kan cepet triliunan lagi. Kenapa mereka minus iman. Hidup untuk dunia itulah sebenarnya cikal bakal dan biang kerok daripada kerusakan moralitas kita. Seandainya hidup itu untuk akhirat, maka yang ada kita akan berinfak, yang ada kita akan memaafkan, yang ada kita akan mengampuni, yang ada kita akan berbuat kebaikan tanpa batas, unlimited. Tetapi karena kita hidup di dunia, yang ada kita akan mengambil, kita akan menyikut, kita akan menendang orang yang mungkin menjadi sandungan untuk kita. Itulah potret daripada orang hidup untuk dunia. Jadi seandainya kita hidup untuk akhirat, yang punya harta ini akan diinfakkan. Saya infakkan semuanya agar harta ini menjadi milik saya. Yang punya otoritas, kewenangan saya akan jadikan jalan untuk menuju surga. Yang punya kekuasaan dalam bidang hukum, dia akan berikan keadilan sebesar-besarnya, bahkan kepada keluarganya, kepada dirinya sendiri berlaku keadilan, bukan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu yang terjadi. Kenapa ini yang terjadi? Ya karena kita hidup hanya untuk dunia. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhiratu niyyatahu wa man kanatil akhiratu niyyatah jama'allahu lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa tathu dunya wa hiya raghimah. Rawahu Ibnu Majah. Apa artinya? Barang siapa cita-cita terbesarnya dunia dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusannya. Dia akan jadikan manusia super sibuk untuk melayani nafsunya, dan akan dijadikan kefakiran selalu terbayang di depan matanya. Dia selalu kurang, tidak pernah puas, dan dia akan mendapatkan bagian harta sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang hidup di dunia ini untuk mencari akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji dia akan dikumpulkan semua urusannya. Dia dijadikan menjadi tidak ribet, tidak disibukkan oleh dunia, dan Allah akan menurunkan kepuasan di dalam hatinya, dan dia akan mendapatkan dunia, dan dunia di hadapannya adalah hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini yang penting.
Subhanallah, kontradiksi. Maka itulah saudara-saudara seiman dan seislam, tidak ada kata lain. Mari kita junjung tinggi perjuangan ini. Hidup hanya untuk akhirat, bukan untuk sekarang. Hidup ini milik Allah, bukan milik kita. Maka barang siapa yang hidup untuk akhirat, pasti akan dimudahkan urusan dunianya. Tapi barang siapa yang hidup untuk dunia, maka dia akan disibukkan oleh dunianya. Walaupun mungkin potretnya dia kaya raya, dia tidak akan pernah puas-puas. Dia tidak akan pernah menerima kepuasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lagi satu, mungkin karena sudah terlalu siang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qanna'ahu Allah." Sungguh beruntung orang yang memiliki nilai keislaman pada dirinya. Dia diberi rizki dengan rizki yang cukup, dan dia diberi kepuasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak selalu kurang dan berburu. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah mungkin renungan pagi hari ini, yang mana menjadi PR kita, tugas kita, agar kita betul-betul menciptakan suasana kita, pribadi kita, masyarakat kita, mungkin bernegara kita, agar menjadi masyarakat yang suasananya hidup untuk mencari akhirat, sehingga kita tidak carut marut seperti sekarang ini. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kita jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.